Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain, kitab Hasyiatus Shawi. Alhamdulillah kita sudah sampai di ayat 75. 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Wa idza laqul ladzi, dan apabila menemui oleh mereka akan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Ai munafikul Yahudi. Apabila bertemu oleh mereka munafik Yahudi, bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, berkatalah mereka munafik Yahudi. Apa yang mereka katakan? Amanna, kami beriman. Maksudnya, bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi nabiyyun wa huwal mubasysyaru bihi fi kitabina. Kami beriman bahwa sungguh Muhammad itu nabi dan dialah yang diberi kabar gembira dengannya dalam kitab kami, kitab Taurat. Nah, ini sifat orang munafik. Nah, jadi beda antara di depan dengan dalam hatinya. Ketika munafik Yahudi bertemu dengan orang yang beriman, mereka bilang kami beriman dengan Muhammad. Muhammad itu seorang nabi. Muhammadlah yang diberikan kabar gembira dalam Taurat bahwa akan muncul pada akhir zaman seorang nabi. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan apabila kembalilah, khala bersunyi-sunyi, maksudnya bersunyi-sunyi, raja'a, dan apabila kembalilah oleh sebahagian mereka. Apabila kembalilah oleh sebahagian mereka ila ba'din, kepada sebahagian. Qalu, berkatalah. Siapa yang berkata? Ru'usahumul ladzina lam yunafiqu liman nafaqa. Berkatalah oleh mereka pemimpin mereka, pemimpin yang tidak munafik mereka itu. Berkata bagi siapa? Liman nafaqa, bagi orang yang munafik, iya. Jadi di sini kalau menurut ayat ini berarti menurut tafsir Syekh Jalal, jadi Yahudi itu ada macam-macam, ada Yahudi yang munafik, ada Yahudi yang tidak munafik. Ketika Yahudi yang munafik ini kembali ke sesamanya, idza khala ay raja'a, bila kembalilah oleh sebahagian mereka Yahudi yang munafik tadi, ila ba'din, kepada sebahagian yang lain. Qalu, berkatalah mereka, ru'asa'uhum, pemimpin mereka, alladzina lam yunafiku, yang tidak munafiklah mereka. Berkata bagi siman yang munafik, iya. Apa katanya? Atuhadditsunahum. Apakah kalian menceritakan kepada mereka orang yang beriman? Bima fatahallahu alaikum, dengan sesuatu yang telah membuka oleh Allah kepadamu. Apa maksud fataha? Ay arrafakum fit taurati min na'ti Muhammadin, dengan sesuatu yang telah memperkenalkan yang Allah akan kamu dalam Taurat, min na'ti Muhammadin, daripada sifatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuhadditsunahum, kenapa kalian menceritakan kepada mereka orang yang beriman dengan sesuatu yang telah Allah beritahu kepadamu dalam Taurat, yaitu sifat Muhammad. Liuhajjukum, supaya mendebat oleh mereka akan kamu. Liukhasimukum, supaya mereka bermukhasamah, mereka mendebat akan kamu. Bihi, dengan nyama, inda rabbikum, di sisi Tuhanmu, fil akhirah, di akhirat. Wa yuqimu alaikumul hujjah, menegakkan oleh mereka orang yang beriman kepadamu akan dalil. Fi tarkit tibaihi, dalam meninggalkan mengikutinya Muhammad. Ma'a ilmikum, bersama tahunya kamu, bisidqihi, dengan benarnya Muhammad. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Alam li sayrurah, lam di liyuhajju, lam artinya sayrurah. Kenapa kalian menceritakan yang kalian tahu dalam Taurat kepada kaum yang beriman? Liyuhajju,
Arti liyuhajju sayrurah, supaya jadilah mereka nanti menghujah kamu. Mereka nanti punya alasan di depan Tuhan. Mereka akan mendebat kamu, kenapa kamu tidak mengikuti Nabi Muhammad padahal kamu tahu. Nah, liyuhajjukum, supaya mereka mendebat akan kamu bihi, dengan nyama yang kamu sudah tahu, yaitu sifat Nabi. Inda rabbikum, mendebat di sisi Tuhanmu di akhirat. Yuqimu, menegakkan oleh mereka kepadamu akan dalil di fitar kittibahi, dalam meninggalkan mengikutinya Nabi Muhammad, ma'ilmikum, bersama pengetahuan kamu dengan kebenarannya Muhammad. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak tahu? Annahum yuhajjunakum idza haddastumuhum fatantahu. Apakah kalian tidak berakal? Kan bahwa mereka nanti mereka akan mendebat kamu. Idza haddastumuhum, bila engkau menceritakan kepada mereka, fatantahu, maka berhentilah kamu. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Ta'ala, awala ya'lamu, apakah mereka tidak tahu? Annallah, bahwa sungguhnya Allah itu ya'lamu ma yusirrun, Allah tahu akan apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang mereka perlihatkan. Ay ma yukhfuna wa ma yudhiruna min dzalik wa ghairihi. Artinya akan sesuatu yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka perlihatkan dari demikian dan lainnya demikian. Fayar'au an dzalik, maka berhentilah mereka dari demikian. Kita lihat di sini. Nah, ini. Qala ta'ala, berkatalah Allah Ta'ala, awala ya'lamun, apakah mereka tidak tahu? Al-istifham litakrir. Istifham takrir, wal waw ad-dakhilu 'alaiha lil atah, bermula waw yang masuk ianya waw kepadanya waw yang masuk kepadanya, maksudnya awala, waw ini lil atah, waw atah, berarti di belakang waw ini ada jumlah yang mahdhuf. Kita lihat dulu di dalam. Wa idza laqul ladzina amanu, bila mereka bertemu. Siapa mereka? Munafik Yahudi. Qauluhu wa idza laqu syuru'an fi dzikril firqatis saniyah. Ini memasuki dan menyebutkan golongan yang kedua. Wahum al-munafiqun, dan mereka golongan yang kedua itu orang munafik. Wa raisuhum Abdullah bin Salul, bermula pemimpin mereka itu Abdullah bin Salul. Terus kelompok pertama yang mana? Berarti Yahudi ini ada macam-macam. Kita lihat di belakang. Nah, jadi di belakang kemarin ada qauluhu ayyuminu. Jadi afatatma'una ayyuminu lakum, sebelumnya apakah kalian berharap supaya mereka Yahudi semuanya beriman? Yustab'adu dzalika minhum, jauhlah terjadi demikian dari mereka. Susah untuk mereka beriman. Kenapa? Liftirakhim arba'a firakin, karena terbaginya mereka Yahudi kepada 4 golongan. Fi kulli firqatin sifatun mani'atun lahu minal iman. Dalam setiap golongan itu ada sifat yang menghalanginya dari beriman. Al-awwal kaunuhum yuharrifuna kalam Allah. Golongan pertama yaitu golongan yang merubah kalam Allah. Jadi sesudah mereka mendengar kalam Allah, mereka merubahnya. Di belakang, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifuna. Mereka mendengar kalam Allah, kemudian mereka rubah. Itu golongan pertama. As-sani an-nifaq. Golongan kedua, golongan munafik. Nah, ini yang sedang kita baca. Wa idza laqul ladzina amanu. As-salis at-taubah min ghairil munafik. Yang ketiga nanti golongan yang dicela bukan munafik. Yang keempat, kaunuhum ummiyin. Yang keempat ada juga nanti yang bodoh. Mereka tidak paham kitab, kecuali cuma hanya angan-angan, hanya dongeng saja. Hanya yang mereka kira-kirakan saja. Nah, jadi coba kita kembali ke ayat ini. Wa idza khala ay syuru', ini syuru'un fil firqatis salisah. Ini qauluhu, firman-Nya Allah, wa idza khala, itu memasuki dalam menjelaskan golongan yang ketiga, yaitu wal muwabbikhuna lil munafik, golongan yang mencela orang munafik. Nah, kita ingat berarti 4. Yahudi ada 4 macam. Pertama, orang yang merubah kalam Allah sesudah mengetahuinya. Yang kedua, golongan munafik. Golongan ketiga, ada yang tidak munafik di antara mereka. Mereka justru mencela orang munafik. Kenapa harus membuka rahasia kepada orang yang beriman tentang sifat-sifat Nabi yang disebutkan dalam kitab suci mereka? Bima fatahallahu alaikum. Ma ismu mausulin. Ma isim mausul. Wa jumlah fataha silatuhu wal a'id mahdhufun takdiruhu billadzi fatahallahu alaikum bihi. Dengan alladzi yang membuka oleh Allah kepadamu dengannya. Wa ma waqi'atu ala awsafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma itu jatuh ya di atas sifat Nabi. Jadi
Bima maksudnya dengan sifat-sifat Nabi. Bima fatahallah dengan sifat-sifat Nabi yang telah membuka memberitahu oleh Allah kepada kamu dengannya sifat Nabi di dalam kitab Taurat. Min na'ti Muhammadin bayanun 5. Wallamu li sayrurah lam sayrurah ay aqiba amrihim annahum yuhajjunakum 'inda rabbikum ya. Yang berakibatlah, yang jadilah. Kenapa kalian harus menceritakan itu kepada kaum beriman? Yang berakibat nanti mereka akan mendebat kamu di sisi Tuhan. Begitu jadi artinya. Akibatu amrihim annahum. Yang bermula akibat urusan mereka itu nanti mereka akan menghujjah kamu di sisi Tuhan. Wal fi'lu mansubun bi an mudbarah ba'daha. Lam koi. Di fi'ilnya mansub. Fil akhirah isyaratun ila ma'nal indiyah. Inda rabbikum maksudnya fil akhirah. Wa huwa muta'allaq bi yuhajjukum. Annahum yuhajjunakum asyara bidzalika ila maf'ul ta'allaqun, maf'ul ta'qilun. Wa annahu min kalami ru'asa alladzi lam yunafiqu. Wa idza laqul ladzi, sekali lagi. Wa idza laqul ladzi, dan apabila bertemu oleh mereka yaitu munafik Yahudi, bertemu orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata beriman, kami percaya bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi dan beliaulah yang diberikan kabar gembira atau diceritakan dalam kitab kami. Wa idza khala, apabila mereka kembali, apabila kembalilah sebahagian mereka yang munafik kepada sebahagian lagi, qalu. Qalu di sini kalau enggak ada mufasir kita enggak tahu dhamirnya kemana. Apabila kembalilah sebahagian mereka kepada sebahagian, kita pasti mengatakan berkatalah sebahagian mereka. Tapi di sini kata beliau, berkatalah mereka ru'asa'uhum, pemimpin-pemimpin yang mereka tidak munafik. Pemimpin itu berkata kepada pengikutnya yang munafik, atuhadditsunahum, kenapa kalian menceritakan kepada orang yang beriman bima, dengan sifat-sifat yang telah Allah beritahu kepada kamu di dalam Taurat, yaitu sifatnya Nabi Muhammad. Yang min na'ti Muhammadin, min berarti bayan ma, liuhajjukum, yang akibatnya nanti mereka akan mendebat kamu di sisi Tuhanmu di akhirat. Mereka akan menegakkan kepadamu dalil dalam meninggalkan mengikutinya nih Muhammad, bersama kamu tahu dengan kebenarannya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak tahu? Annahum, jadi beliau mentakdirkan annahum ini maf'ul ta'qilun. Afala ta'qilun annahum, apakah kalian tidak paham bahwa sungguh mereka orang beriman nanti mereka akan mendebat kamu idza haddastumuhum, bila engkau menceritakan sifat Nabi Muhammad kepada mereka. Fatan tahu, maka berhentilah kamu. Qala ta'ala, Allah berkata, awala ya'lamu, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Annallaha ya'lamu. Qauluhu annallaha ya'lamu, hadhil jumlah saddad masadda maf'ula ya'lamun. Bermula ini jumlah annallaha ya'lamu itu bertempat ya pada tempat dua maf'ul ya'lamun. Idza kanat ala babiha, bila ada yang ya'lamun di atas babnya. Jadi kalau alima ya'lamu bermakna ilmu, dia menasabkan dua maf'ul. Jadi kalau alima bermakna arafa, berarti dia menasabkan satu maf'ul. Au maf'ulaha, atau maf'ulnya alima in kanat bimakna ya'rifun. Fayar'au ay fayangkifu, maka berhentilah mereka. Wayanzajiru, mereka menghentikan dirinya. Jadi qauluhu fayangkifu wayanzajiru wa huwa murattabun ala qaulihi awala ya'lamun. Apakah mereka tidak tahu? Allah tahu rahasia mereka. Kalau mereka tahu mestinya fayar'au, mereka berhenti. Ya. Iya. Qala ta'ala, Allah berkata, jadi Allah tahu apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka perlihatkan. Ini ayat ini juga berlaku kepada semuanya, kita kaum muslimin juga. Kenapa di awal-awal surah Al-Baqarah Allah banyak banget menceritakan tentang Yahudi? Karena Yahudi ya di satu sisi manusia.
Dan semua manusia di seluruh alam nggak jauh-jauh beda sifatnya. Jadi Allah menceritakan tentang Yahudi tentunya supaya kita mengambil pelajaran. Jangan memiliki sifat seperti sifat mereka, jangan terjebak. Ya. Menjadi contoh teladan. Allah menyatakan, Allah tahu apa yang dirahasiakan, apa yang disembunyikan. Ini berlaku juga untuk kita. Hati-hati kita terhadap apa yang kita simpan dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai ada niat buruk segala macam terhadap orang lain. Karena Allah tahu, sama saja kita perlihatkan, tidak kita perlihatkan, sama saja. Makanya kita berusaha untuk selalu melakukan yang baik, juga punya niat baik. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Sebahagian dari mereka Yahudi itu ummiyun, awamun, ada orang awam. La ya'lamunal kitab, yang tidak mengetahui oleh mereka itu Alkitab. Kitab di sini maksudnya Taurat. Illa lakin amaniya, tetapi hanya angan-angan. Akadziba talaqqauha, artinya hanya kebohongan-kebohongan. Talaqqauha, yang mereka dapati akannya kebohongan. Min ru'asaihim, dari pemimpin mereka. Fa'tamaduha, maka mereka berpegang akannya akazib, akannya kebohongan. Wa inhum, jadi in nafi beliau mengartikan wa mahum, dan tidaklah mereka fi juhdi nubuwati Nabi Muhammad, dalam mengingkari kenabian Nabi Muhammad, wa ghairihi, dan lainnya, mimma yakhtaliqunahu, dari apa-apa yang mereka buat akannya, dari apa-apa yang mereka ada-adakan akannya, illa yadunnun, kecuali mereka hanya mengira-ngira. Yadunnuna dhannan, mereka mengira-ngira akan sebagai perkiraan. Wala ilma lahum, dan tidak ada pengetahuan bagi mereka. Di sini wa minhum al-yahud, sebahagian dari mereka Yahudi itu ada ummiyu, ini golongan keempat tadi. Yahudi golongan keempat yaitu ummiyun, orang-orang awam. Mereka tidak tahu dari isi kitab tetapi yang mereka tahu hanya akadziba, kebohongan-kebohongan yang mereka dapatkan dari pendeta-pendeta, dari pemimpin-pemimpin mereka, yang sebenarnya mereka tidak tahu. Wa inhum, dan tidaklah mereka dalam ingkarnya mereka terhadap kenabiannya Nabi Muhammad dan lainnya kenabian, dari apa yang mereka ada-adakan, kecuali mereka hanya memperkirakan, bukan berdasarkan pengetahuan. Mana ini? Wa minhum, sebahagian dari mereka Yahudi, ini syuru' fi dzikril firqatir rabi'ah, memasuki dalam menyebutkan golongan keempat. Ummiyun artinya mansubuna lil ummi, mereka dinisbahkan kepada ummi. Li'admin tiqalihim an haqiqatihimil asliyah, karena tidak berpindah mereka dari hakikat mereka yang asli. Hakikat allati, yang melahirkan ianya ibu akan mereka di atasnya hakikat. Artinya dinisbahkan kepada ibu, dinisbahkan ketika mereka baru lahir. Ketika baru lahir bodoh, sampai sekarang masih bodoh. Sehingga ketika membaca Alkitab enggak paham. Begitu ummiyun, dinisbahkan kepada ummi. Qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, yang engkau tidak tahu apa-apa. Artinya orang ketika lahir memang enggak tahu apa-apa. Wal ummiyu huwa man la yaqra' wa la yaktub. Jadi ummi orang yang tidak membaca dan tidak bisa menulis. Illa lakin amaniyah asyara bidzalika ila annal istisna munqati'. Ketika mufassir Syekh Jalal mengartikan illa dengan lakin, beliau mau menjelaskan bahwa istisna munqati'. Jadi mustasna bukan bagian dari mustasnamen. Wal amaniyu jam'u amniyah. Amani itu jamak dari amniyah. Wa huwa ma yatamannahu syakhsu, sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Diharap-harapkan, dibayang-bayangkan. Wa yutlaku alal qiraah, dan digunakan juga kepada qiraah, ada arti amani juga qiraah. Wa alal akadzib, juga digunakan untuk arti kebohongan. Wa huwal murad huna, jadi arti amaniya artinya akadzib, kebohongan, itu yang dimaksud di sini. Makanya Syekh Jalal mengartikan illa amaniya akadziba, kebohongan. Fa'tamaduha sabatu alaiha, kecuali hanya kebohongan-kebohongan yang mereka pegangi.
Ai sabatu 'alaiha, yang tetaplah mereka di atasnya kebohongan, warasakhat fi qulubihim, melekat ianya kebohongan tadi dalam hati mereka. Mahum asyara bidzalik, mengisyarah ianya musannif dengan demikian kepada bahwa sungguh in nafiyah bimakna ma inhum ay mahum, wal ghalib wuqu'uha ba'da illal lati bimakna lakin. Yang sering jatuhnya in bermakna ma, yaitu sesudah illa allati dengan makna lakin seperti di sini. Wal ta'malu amal hijaziyah, dan apakah beramal ianya ma seperti amal mahijat, fatansibul isma, menasabkan isim, merafa'kan kabar, aula amalalah, atau dia tidak beramal. Kalau tidak beramal, fama ba'daha mubtadaun, kalimat sesudahnya berarti mubtada dan khobar. Khilafun bainal jumhuri wa sibawaihi, itu terjadi khilaf antara jumhur dan sibawaihi. Fakhtara sibawaihi al awal, jadi menurut sibawaihi yang pertama tidak beramal. Jadi di sini sebelah sono ya. Wa minhum ummiyun, sebahagian dari mereka itu ummi, awam, mereka tidak tahu isi kitab, illa amaniya, kecuali hanya kebohongan-kebohongan, dongeng-dongeng yang mereka dapatkan dari pemimpin mereka, fa'tamaduha, maka mereka pegangi akannya. Wa inhum, tidaklah mereka dalam mengingkari kenabian dan lain-lain dari apa yang mereka ada-adakan, melainkan hanya perkiraan saja. Jadi la ilma lahum, mahum la ilma lahum. Di sini illa yadunnun, keingkaran mereka hanya berdasarkan prasangka, mereka tidak yakin, tidak yakin bahwa nabi itu benar-benar bukan nabi. Itu maksud wala ilma lahum, tidak ada pengetahuan bagi mereka. Wala ilma lahum laisa indahum jazmun mutabikun alwaqi, artinya tidak ada di sisi mereka itu satu keyakinan yang sesuai dengan fakta. Wa innama akharal ummiyun li'annahum aqrabu lil iman bi khilafi man qablahum fa innahum dallu wa adallu. Jadi di sini memang golongan yang keempat yang paling terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun mereka tidak beriman juga. Nah, kadang kita yang bodoh juga gampang meyakini apa yang dikatakan oleh orang lain karena kita tidak mau membaca sendiri dan tidak tahu apa-apa. Jadi di sini beliau menyatakan hanya saja ditakhirkan akan ummi karena mereka lebih dekat kepada iman, walaupun tidak beriman juga. Dengan sebalik orang-orang sebelum mereka, karena mereka itu sesat dan menyesatkan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin? Apakah engkau melihat akan orang-orang yang menjadikan ia akan Tuhannya, akan hawa nafsunya, dan menyesatkan akannya oleh Allah di atas ilmu? Nah, jadi dalam apa ya tafsir, ada tafsir lupa namanya apa, tafsir Muyassar saya baca. Apakah ini ayat ini menunjukkan tentang celaan kepada orang yang membaca Quran tapi tak paham? Nah, di sini Allah menyatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Sebahagian dari mereka Yahudi orang-orang yang tidak mengetahui At-Taurat. Tetapi hanya kebohongan-kebohongan yang mereka dapatkan. Bagaimana dengan kaum muslimin yang membaca Quran tapi tidak paham? Bagaimana? Apakah ini tercela kepada orang-orang yang baca Quran tanpa memahami? Ya, di sana tertulis Hasan Basri berkata, nuzilal Quran liyu'mala bih fattakhadhu tilawatahu amalan. Quran diturunkan untuk diamalkan, tapi kebanyakan orang menjadikan membacanya Quran sebagai amal. Pada sebenarnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan isinya, tapi kita justru membacanya kita anggap sebagai mengamalkan Quran. Padahal mengamalkan Quran sebenarnya bukan dengan membacanya. Maksudnya bukan hanya dengan membaca. Membaca hanya jalan untuk menyampaikan kita kepada memahami isinya. Yang tujuan yaitu mengamalkan isinya. Jadi meninggalkan memahami Quran, tadabbur Quran. Kita tidak tadabbur, tidak paham apa yang kita baca dari Al-Quran, itu tercela menurut Al-Quran sendiri.
Makanya kita belajar pelan-pelan, semoga bisa paham ya 1-2 ayat walaupun tidak bisa paham semuanya. Kemudian fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka bermula kecelakaan. Fawailun, maka bermula kecelakaan. Fawailun lilladzina yaktubunal kitab. Maka bermula kecelakaan itu sabit bagi orang-orang yang menulis oleh mereka akan Alkitab biaidihim dengan tangan mereka. Ay mukhtaliqan min indihim. Artinya hal keadaan kitab itu yang mereka ada-adakan dari sisi mereka. Summa yaqulun, kemudian mereka berkata hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Supaya membeli oleh mereka dengannya kitab tadi samanan qalila, akan harga yang sedikit, minad dunia, dari dunia. Wahum al yahudu ghayyaru sifatan nabi fit Taurat. Mereka fawailul lilladzina yaktubun, maka dan bermula mereka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, kemudian mereka menyatakan ini dari Allah padahal bukan. Itu Yahudi. Ghayyaru sifatan nabi, merubah oleh mereka akan sifat nabi fit Taurah, dalam Taurat. Ya. Wa ayat tarrajmi, merubah oleh mereka ayat rajam. Wa ghairahuma, dan akan selain keduanya. Wa katabuha ala khilafi ma unzila, menulis oleh mereka akannya ayat di atas sebalik ma yang diturunkan akan janya ma. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, maka kecelakaanlah bagi mereka dari ma yang telah menulis oleh tangan-tangan mereka, minal mukhtalak, dari hal-hal yang diada-adakan. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan bermula kecelakaan itu sabit bagi mereka dari apa-apa yang mereka usahakan. Minar rasya, dari suap. Jam'u rishwah. Jadi rasya ini jamak dari rashwah. Nah, kita lihat lagi. Fawailun artinya syiddatu adzabin. Arti wailun itu celaka. Apa arti celaka? Syiddatu adzabin. Bermula azab-azab yang sangat. Itu lilladzina yaktubun, bagi orang-orang yang mereka menulis akan Alkitab. Jadi wailun ini mubtada, musawwiqnya mengandung arti doa. Jadi doa buruk, doa celaka untuk mereka. Ya, fawailun, kita lihat qauluhu fawailun syuru'un fi dzikri ma yastahiqun. Ini masuk dalam membahas tentang hal-hal yang mereka berhak untuk mendapatkannya. Karena mereka tadi merubah-rubah Alkitab, kemudian mereka mengingkari, tidak percaya kepada Nabi. Nah, ini akibat dari perbuatan mereka. Fawailun, maka kecelakaanlah, azab yang pedihlah terhadap orang-orang yang mereka menulis Alkitab dengan tangan mereka. Artinya mereka membuat yang palsu, kemudian mereka berkata ini dari Allah. Jadi syuru' fi dzikri ma yastahiqun. Qauluhu syiddatu azab. Arti wailun tadi yaitu syiddatu azab. Qila, dikatakan orang, wadin fi jahannam. Jadi wailun itu nama lembah dalam neraka. Lau suyirat fihi jibalud dunya, jikalau dijalankan ke dalamnya lembah tadi akan gunung-gunung dunia, lan ma'at min harrihi, sungguh mencair ia, hilang ia karena panasnya. Remuk, hancur. Qaulu alkitab ayil maktub bi aidihim dafizalika ma yatawahamu annal murad amaluhu li ghairihim. Jadi tadi yaktubunal kitab bi aidihim, mereka menulis dengan tangan mereka. Maksud menulis dengan tangan ya langsung mereka tulis, bukan mereka dikti orang lain yang tulis, bukan. Jadi dafa'a bidzalik, untuk dihilangkan dengan demikian akan apa yang bisa diwaham bahwa sungguh yang dimaksud itu amaluh mendikti oleh mereka akannya li ghairihim, bukan mendikti di sini tapi memang menulis langsung. Kenapa mereka menulis Alkitab dirubah? Mereka menulis kitab tapi bukan dari Allah, dari diri mereka. Liyashtaru, supaya mereka membeli. Inlat liqaulihi yaktubun. Artinya ghayyaru sifatan nabi tadi di atas, mereka merubah sifat nabi. Ay min kaunhi rib'ah ja'da sya'ri akhalal ainaini faghayyaruha. Dari keadaannya nabi itu rib'ah. Apa arti rib'ah?
Ja'da sya'ri, Nabi itu berarti rambutnya ja'da itu apa namanya? Ikal. Bukan keriting banget, bukan lurus banget. Akhalal ainain, Nabi itu mata Nabi bercelak. Faghayyaruha, mereka merubah akannya. Waqalu tawilun, Nabi itu tinggi banget. Sibutus sya'ri, adrakul aini, biru matanya. Artinya mereka merubah-rubah. Sehingga begitu muncul Nabi, pengikut-pengikutnya nggak percaya kalau itu Nabi, karena nggak sesuai dengan yang tertulis dalam Taurat. Padahal bukan nggak sesuai, karena sudah dirubah oleh pendeta mereka. Ayat rajam mereka robah, faghayyaruha ilal jilji, mereka robah jadi jilid. Begitu ceritanya. Tafsir. Waqalu. Waqalu. Kita lanjutkan. Minar rasya. Minar rasya tadi. Rasya bikasri ra dan dengan dhammahnya ra. Bisa risya dan rusya. Jam'u rasywah. Jamak dari kata rasywah. Bitasli sirra dengan 3 ra juga, rasywah, ruswah, riswah. Wahwa mimbab takdimi sabab alal musabab. Di sini berarti didahulukan sabab di atas musabab. Kenapa? Li'anna akhdar rasywah bisababu litabdil. Jadi mengambil suap sebenarnya sebab bagi mengganti. Duluan tadi mereka mengganti ayat. Kenapa mereka mengganti ayat? Tujuannya untuk dapat sogokan segala macam. Nah, jadi sebenarnya duluan karena mereka disogok, makanya mereka mengganti. Jadi yang paling bahaya berarti menjual ayat-ayat Allah. Nah, jadi liyashtaru bihi samanan qalila. Tujuannya supaya mereka mengambil harta yang sedikit dari dunia. Jadi kata para ulama, ad-dunya kulluha min awwaliha illa akhiriha samanan qalil. Dunia seluruhnya mulai dari awal sampai akhir ya samanan qalil. Sedikit, enggak ada apa-apanya dengan balasan di akhirat. Jadi ketika kita menggunakan ayat Allah untuk memburu sesuatu yang sedikit, maka itu ancamannya luar biasa. Ya, apa salah menggunakan ayat tujuannya untuk mendapatkan harta dunia? Itu pertama kita menipu masyarakat. Yang kedua mengambil harta orang lain, menipu. Waqalu, dan mereka berkata, Yahudi berkata, kapan mereka berkata? Lamma wa'adahumun nabiyyu an-nara, manakala menjanjikan akan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nara, akan neraka. Ketika Nabi mengatakan kalau perilaku kalian seperti itu, kalian akan memasuki neraka. Kalian terancam masuk neraka. Apa mereka kata? Lan tamassana, tidak akan menyentuh akan kami. Lan tusibana, tidak akan menimpa akan kami oleh neraka. Illa ayyamam ma'dudah, kecuali beberapa hari yang terhitung. Apa arti ma'dudah? Qalilatan, beberapa hari yang sedikit. Qalilatan, sedikit. Paling arba'ina yauman, 40 hari muddata ibadati abaihimil ajla, masa menyembahnya bapak mereka akan anak sapi. Summata dulu, kemudian hilang ia. Jadi ketika diingatkan mereka berkata, tidak, kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya sebentar. Paling juga 40 hari. Qalilatan arba'ina yauman, paling hanya 40 hari, yaitu masa bapak kami dulu menyembah anak sapi 40 hari, paling kami akan disiksa cuma 40 hari. Ngeri seperti ini. Bukankah kaum muslimin juga ada yang beriktikad bahwa ya enggak apa-apalah, yang pada akhirnya kan kita akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka walaupun disiksa dulu. Disiksa sebentar kemudian akan dimasukkan kembali dalam surga. Apakah ini sama enggak?
Nah, Yahudi berkata, lan tamassana, kita enggak akan disentuh, kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Qul lahum ya Muhammad, katakan olehmu bagi mereka ya Muhammad, attakhadtum hudhifat minhu hamdatul wasli istighnaan, dibuang daripadanya akan hamzah wasal karena terkaya. Jadi asalnya attakhadtum, ada hamzah istifham dan hamzah wasal. Hamzah wasalnya dibuang, sisa hamzah istifham. Attakhadtum, apakah kalian telah membuat, apakah kalian telah mengambil indallahi ahdan, di sisi Allah akan satu janji, misalkan minhu, akan satu janji darinya Allah, bizalik, dengan demikian bahwa kalian tidak masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Fala yukhlifallahu ahdah, maka tidak mengingkari oleh Allah akan janjinya, bihi, dengannya demikian. La am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bahkan kalian mengatakan kepada Allah akan sesuatu yang kalian tidak tahu. Gimana nih cara? Ini masalahnya hasyiahnya duluan sebelah sini, ayatnya sebelah sana, hasyiahnya duluan. Jadi tadi begini, ketika Nabi mengingatkan mereka, kalian nanti akan masuk neraka kalau kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Mereka mereka berkata, lan tamassanan naru, kami paling masuk neraka sebentar doang, paling 40 hari. Jadi arba'ina yawman wa qila sab'ata ayyam. Ada yang bilang enggak, kami masuk neraka paling 7 hari. Jadi ucapan yang mufassir qalilah tafsir bil ladzim bagi ma'dud. Jadi ma'dud itu terhitung, arti terhitung ya sedikit, biasanya begitu. Li'annal ma'nal ma'dud allati yashalu idduha. Karena makna al-ma'dudah itu allati yang mudahlah oleh menghitung. Ma'dudah terhitung, mudah dihitung, berarti sedikit. Wa sya'nul qalilah suhulatu iddiha. Jadi biasanya yang sedikit itu mudah dihitung. Makanya beliau mengartikan illa ayyamam ma'dudah ay qalilah. Kemudian qauluhu istighna bihamzatil wasal li'annahu yahsulu bihat tawassul linnutqi bisakin. Jadi ada hamzah istifham, ada hamzah wasal. Hamzah wasalnya dibuang. Kenapa? Karena sudah bisa diucapkan. Karena pada dasarnya hamzah wasal itu didatangkan karena kita nggak bisa mengucapkan dengan yang sakin. Li'annahu yahsulu biha. Setelah berhasil dengannya hamzah oleh tawasul, oleh menjadikan perantara untuk mengucapkan dengan yang sakin, ma'ifadatil murad. Jadi maksud tetap kita pahami. Jadi istifham, maksud istifham ada, kita ucapkan juga bisa. Jadi attakhadtum, hamzah istifham. Apakah kalian telah membuat janji dengan Allah bahwa kalian cuma masuk neraka sebentar? Kalau kalian sudah membuat janji berarti fala yukhlifallahu ahdah, maka tidak akan mengingkari oleh Allah akan janjinya. Bihi, dengannya demikian, yaitu kalian masuk neraka sebentar doang. Ya, bihamdatil istifham. Lah, apa maksud lah? Tidak. Kalian tidak membuat janji dengan Allah. Ya, tidak, kalian tidak membuat janji dengan Allah. Atau artinya bahkan taquluna Allah, kalian cuma mengatakan kepada Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Kalian itu hanya mengira-ngira. Hanya mengira-ngira bahwa kalian masuk neraka cuma sebentar. Begitu. Gimana titiknya? Bala. Ya, lanjut. Bala. Benar. Tamassukum wa takhluduni. Benar. Tamassukum. Akan menyentuh ianya neraka akan kamu. Wa takhluduna fiha. Dan kalian akan kekal dalamnya neraka. Man kasaba sayi'atan. Barang siapa yang berusaha ia. Barang siapa yang berbuat ia akan satu keburukan. Syirkan. Wa hatat bihi khati'atuh, dan meliputi dengannya oleh kesalahannya, oleh dosanya. Khati'atuh bil ifrad, bukan jamak.
khati'atuhu bil ifradi wal jam'i. Artinya boleh dua macam, khati'atuhu boleh dengan mufrad dan boleh jamak. Khati'atuhu kalau jamak, tapi kalau mufrad khati'atuh. Ai istaulat alaihi wa ahdaqat bihi min kulli janibin bi an mata musyrikan. Benar kata Allah, tamassukum. Neraka akan mengambil kalian. Engkau akan kekal dalamnya neraka. Barang siapa yang memperbuat ia akan satu keburukan yaitu kesyirikan, wa ahatat bihi, dan kesalahannya telah meliputi dengannya, wa ahatat meliputi dengannya oleh kesalahannya, ai istaulat telah menguasai ianya kesalahan di atasnya, wa ahdaqat bihi mengepung ianya kesalahan dengannya min kulli janib dari segala sisi. Artinya bi an mata musyrikan, mati ia dalam keadaan musyrik, maka dia akan masuk neraka. Faulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka dalamnya neraka itu yang kekal abadi. Ru'aya fihi maknaman, dipelihara dalamnya akan maknaman. Artinya hum di sini hum khalidun berarti ini kembali kepada man, tapi ditinjau artinya umum. Sedangkan di dalam dhamir kasaba, man kasaba, jadi mufrad huwa. Jadi man boleh kembali dhamir dengan mufrad kalau meninjau lafadznya, boleh juga dengan jamak kalau meninjau maknanya. Yang kesimpulannya berarti kata mereka, kami tidak akan disentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja, itu hanya berdasarkan praduga, bukan keyakinan, karena mereka belum membuat janji dengan Allah bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka. Kayaknya sudah titik. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.